Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fa ahsana halqah wa hadahu siratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al uswatun hasanah lil mukhlisina shadiqin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah hari ini, izinkan kami paparkan suatu uraian yang menjelaskan tentang kejujuran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai segala orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Kejujuran merupakan sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Arab mengetahui sifat tersebut jauh sebelum Muhammad bin Abdullah jadi rasul. Merekalah yang memberi gelar Al-Amin. Oleh karena itu, ketika terjadi perselisihan yang mengarah kepada pertumpahan darah, karena masing-masing kabilah bangsa Arab ingin meletakkan Hajarul Aswad di Ka'bah, mereka minta penyelesaiannya kepada Muhammad bin Abdullah. Nabi kita Muhammad SAW mampu menyelesaikannya dengan arif bijaksana dan adil, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang bertikai. Mereka tidak meminta penyelesaian masalah pada para penguasa, kaum intelektual mereka, karena sudah diduga akan bertindak berat sebelah, tidak jujur, dan tidak adil. Mereka mohon jasa kepada Nabi Muhammad seorang remaja pada waktu itu. Karena sifatnya yang jujur, mereka mudah menerima kebijaksanaan dan ketetapan dari Muhammad SAW dalam berbagai masalah untuk bisa hidup rukun dan damai. Demikian sangat jelas bahwa kejujuran merupakan modal kedamaian dalam semua aspek kehidupan manusia. Setali membeli kemenyan, sekupang membeli ketaya, sekali lencang ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Jujur tidak ada sekolah formalnya. Betapa banyak orang yang jebolan alma mater ternama, punya sederetan titel dan gelar, pangkat serta jabatan. Katanya semua bisa diatur dengan hepeng, dengan duit, titel, gelar, bisa diantar, bisa dilantik di hotel yang berbintang. Jika kita mau melihat sejarah ke belakang terhadap orang tua kita tempo dulu, mereka bukan orang sekolahan, tapi di mana-mana mudah mencari manusia jujur. Contoh, apa yang dititipkan sama mereka, dia tak berani itu memakai, tidak berani mengotak-atiknya. Sesungguhnya, sifat jujur tidak bisa diperoleh dengan seminar, apalagi diperdebatkan oleh para pakar dengan gelak tawa yang terbahak dengan perut yang kenyang, dengan menu yang mewah di hotel berbintang. Tapi sifat jujur bisa dilatih, bisa ditempa dengan pelatihnya, dengan contoh tauladan yang cocok kata dengan perbuatan yang bisa mereka tiru kelaknya. Ada riwayat mengisahkan
Setelah Masjid Quba dibangun, Rasulullah disinilah mengadakan majelis, menempa para sahabatnya. Dan pada saat itu muncullah salah seorang daripada orang yang tak jujur, orang dusta yang bernama munafik, namanya Mu'attib bin Qusair, mengumpulkan teman-teman sealiran tidak jujurnya untuk mendongkel dakwah Rasulullah. Dia berkumpul, berbisik-bisik, berkompromi untuk mendirikan pula masjid tandingan seperti Masjid Quba. Cepat ceritanya, mereka buatlah proposal. Mereka antar ke Raja Romawi, yaitu Hirakel. Akhir mengucurlah dana. Mereka bangunlah masjid yang bernama Masjid Diran. Di Masjid Diran inilah mereka nanti akan berkumpul. Dicari pula lah imam yang bagus, imam yang populer, bacaan bagus dan hafiz Quran, yaitu Majma' bin Harisah, si orang zuhud, dirayu, digodanya. Akhirnya dapat menjadi imam di Masjid Diran tersebut. Pada suatu ketika, orang munafik tadi mendengar berita bahwa Rasulullah bersama pasukannya akan perang, maka dia cepat-cepat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nanti sebelum kau perang, mampir dulu ke masjid kami sejenak. Kemudian Rasulullah bertanya kepada perwira operasinya, bisakah kita sampir dulu di masjid Diran tersebut? Perwira operasi bilang, tidak bisa ya Rasulullah, kita dari daerah DP, langsung ke sasaran. Dijawab oleh tokoh munafik tadi, tak apa-apa Rasulullah, tapi sepulang perang nanti mampir di masjid kami. Cepat ceritanya, peperangan Rasulullah berakhir. Di waktu mau pulang, di sanalah malaikat menyampaikan, ya Rasulullah, jangan kau mampir masjid itu, tapi segera kau ke daerah DP-mu. Di sana nanti persiapkan pasukanmu untuk meruntuh, memporak-porandakan Masjid Diran itu. Karena di situ tempat berkumpulnya musang berbulu ayam, si munafik dan pendusta itu. Saudara-saudara seiman rahimakumullah. Ayatul munafik salasah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Iza hadatsa kadzaba, apabila dia berkata, banyak dustanya, susah dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Wa ada akhlafa, dia berjanji, dia pula yang mungkiri. Dia seenaknya membuat suatu perjanjian, bahkan dengan nama demi Allah, tapi seenak perutnya untuk memungkiri. Wa iza tu'mina khana, kalau dia mendapat amanah, dia juga cepat berkhianat. Lupa janji, lupa yang amanah orang tadi. Sidang Jumat rahimakumullah. Karena ketidakjujuran atau pendusta menjadi sumber kejahatan dan malapetaka. Seperti terlihat dari jawaban Rasulullah SAW pada saat para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kapan tiba kehancuran? Rasulullah menjawab, iza usnidal amanah fantazirus sa'ah, apabila amanah sudah diserahkan kepada orang yang pendusta, maka tunggulah kehancuran. Dapat kita lihat satu riwayat lagi. Sejarah buktikan di zaman Nabi Syuaib, umat Nabi Syuaib begitu pendustanya, begitupun pemimpinnya juga berlaku dusta. Berbarengan dengan petir kilat dan segala macamnya. Itulah yang membumi hanguskan terhadap umat Nabi Syuaib yang pendusta tersebut. Teman-teman, saudara-saudara yang saudara seiman yang berbahagia, itulah sekelumit isi khutbah kita pada hari ini, untuk tidak cepat percaya, apalagi berteman dengan pendusta yang akan membawa kepada kehancuran. Maka dengan kejujuran inilah semua jujur.
Ustadznya pun jujur sehingga menyampaikan apa yang wajib disampaikan. Semua pesan Rasulullah disampaikan, seperti sebentar lagi kita akan mengalami pemilu. Nah, untuk ini kita harus melaksanakan pemilihan yang jujur dan adil dengan tidak menerima upeti yang zaman Rasulullah dinamakan baiat. Jangan ikut pepatah sekarang, uangnya diambil orang tak dipilih. Bagaimanapun hadis sahih menjelaskan yang diriwayat Bukhari Muslim, yang memberi dan yang menerima sama-sama, yang memberi sogok dan yang menerima sogok, tempatnya di akhirat nanti adalah di neraka. Kalaulah ini dipersiapkan sebagai penghuni neraka, bayangkan negeri kita ini penuh penduduk yang penduduk neraka, maka tentu mengundang kepada musibah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.